البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil satu masalah berhubungan dengan penetapan siapa anak dari Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disembelih. Siapa Abdul Razak? Nah, Ismail. Tayyib. Sekarang masih berhubungan dengan hal tersebut. Pada poin 217, bimadza fadallahu Ismail, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail. Wal jawab fadahu bidhibhin azim wa huwal kabsh. Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu kabsh, yaitu kambing kibas. Maka di sini sebagian ulama al-Hanifiyah mengutamakan ketika seorang menyembelih udhiyah untuk apa? Berudhiyah dengan kambing kibas. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan beliau menyembelih fi kabshaini aqranain, dengan dua kambing kibas yang bertanduk. Sehingga kalau seseorang berkorban sendirian, maka tentunya lebih utama baginya berkorban dengan 1 ekor kambing daripada 1/7 ekor sapi. Kecuali kalau dia mampu berkorban 1 ekor sapi penuh untuk dia, bukan untuk 7 orang. Maka itu lebih utama karena lebih besar tentunya. Tapi kalau dia hanya mampu 1/7-nya saja, maka Allah Ta'ala alam yang lebih utama untuk menyembelih 1 ekor kambing daripada iuran hanya dapat 1/7. Tayyib. Nah, berhubungan dengan kisah Nabi Allah Ismail, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan seekor kambing kibas. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa fadainahu bidhibhin azim. Maka kami ganti Ismail tersebut dengan dhibhin azim. Dhibhin dhabihin, yaitu apa? Sembelihan yang sifatnya azim, besar. Qala wa taqaddama hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda as-su'al as-sabiq wa fihi faltafata Ibrahim fa idza huwa bi kabshin abyad aqrana a'yun. Aqrana a'yan. Qala Ibnu Abbas laqad ra'aytuna natba'u dhalika ad-darba min al-kibash. Telah kita baca kemarin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menyembelih Ibrahim, kemudian apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ketika Ismail telah berbaring, kemudian apa? Ada suara dari belakang dan ditarik oleh Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengganti yang akan disembelih tersebut dengan seekor kibas.
Qala wa hadithu Safiyah binti Syaibah Ummi Mansurin qalat akhbaratni imra'atun min Bani Sulaim waladat 'ammata ahli darina arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uthman bin Talhah wa qala marratan innaha sa'alat Uthman bin Talhah lima da'aka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu ra'aytu qarnayal kabshi hina dakhaltu al-bait fanasitu an amuraka an tukhammirhuma fakhammirhuma fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalul musalli. Qala Sufyan lam tazal qarnal kamshi fil baiti hatta ihtaraqa al baitu fahtaraqa. Dari Safiyah binti Syaibah Ummu Mansur beliau mengatakan telah menyampaikan kabar kepada kami seorang wanita dari Bani Sulaim. Waladat ammata ahli darina, yang dia telah melahirkan mayoritas penduduk Naam di perkampungan kami, yaitu yang ada di Naam komunitas kami kebanyakan adalah anak-anak perempuan ini, yaitu anak keturunannya. Yang menunjukkan ikhwanifillah para salaf kita dulu memang betul-betul berusaha untuk mewujudkan tujuan yang Rasulullah SAW anjurkan dalam pernikahan, yaitu untuk memperbanyak umat Muhammad. Tayyib tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Menikahlah kalian dengan al-wadud, yaitu wanita-wanita yang penyayang, bukan wanita-wanita yang bengis, wanita-wanita yang mudah marah, yang mudah memukul anak, bukan. Tapi al-wadud yaitu wanita-wanita yang penyayang terhadap anaknya, penyayang terhadap keluarganya. Baik. Al-walud yang banyak anak, yang subur. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian atas umat-umat yang lain. Jadi memperbanyak keturunan akhwanifillah hendaknya merupakan salah satu tujuan di antara tujuan-tujuan seseorang menikah. Oleh karena itulah program yang dicetuskan oleh orang-orang kufar dengan pembatasan keturunan yang kemudian diadopsi di negeri-negeri yang lain, di antaranya negeri kita, ini bertentangan dengan tujuan nabawi dalam pernikahan. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala afanifillah menegaskan tentang tidak bolehnya. Yang dalam istilah Arab dengan nama tahdidul nasl. Tahdidun nasl, yaitu pembatasan keturunan. Adapun seseorang mengatur keturunan, maka ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Seorang mengatur keturunannya dalam arti memberikan jarak dengan niatan untuk bisa mendidik anaknya, karena ini tetap bagaimanapun butuh. Tidak kemudian masalah ini dicampur adukkan, berbeda. Yang dilarang adalah tahdid, yaitu seorang meniatkan untuk membatasi. Pokoknya sudah 2 anak cukup, 3 anak cukup misalnya, atau 1 anak cukup, yang penting punya anak. Tidak. Baik, karena ini membatasi, maka ini terlarang. Tapi kalau tanzim, yaitu seorang berusaha untuk mengatur jarak, maka itu perkara yang diperbolehkan. Apalagi kalau niatannya adalah untuk maslahah, yaitu niatan untuk bisa memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, memberikan perawatan. Karena bagaimanapun juga dengan banyaknya
jumlah, semakin banyak kesibukannya, tidak. Semakin banyak kesibukan. Tapi jangan sampai prinsipnya yang penting apa? Yang penting banyak, tapi kemudian kita sia-siakan upaya untuk mendidik mereka, upaya untuk merawat mereka. Ini keliru, ya Alhamdulillah. Karena anak adalah amanah di pundak-pundak kita. Nah, amanah yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan asal. Nah, dulu ada sebagian yang berprinsip sudah, yang penting banyak seperti beras. Nah, banyak tapi tidak terurus. Tidak terurus. Dan pendidikannya, pengaturannya, akhirnya kacau. Waliyadzubillah. Tapi kan seorang bertekad untuk memperbanyak keturunannya dengan keturunan-keturunan yang apa? Yang bermutu. Keturunan-keturunan yang bisa memperjuangkan agama Allah. Lihat, niatan Nabi Allah Sulaiman dan Khalifillah. Niatan yang sangat bagus. La atufannal laila. Sungguh aku akan keliling pada malam hari ini kepada 100 istrinya. Nah, semalam yang akan melahirkan dari 100 itu anak-anak yang akan menjadi pejuang fisabilillah. Niatan apa? Bagus. Ya tidak? Nah, niatan bagus. Nah, untuk bisa keluar dari apa? Dari rahim mereka itu para pejuang fisabilillah. Tapi lupa untuk mengatakan insyaallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya kehendak yang baik, niatan yang baik kalau tidak disandarkan kepada Allah, walaupun karena lupa, ini memiliki dampak. Maka ternyata dari 100 wanita tersebut yang mengandung cuma 1, itu pun nisful insan, setengah saja. Dalam artian cacat. Tidak sempurna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah." Seandainya Nabi Allah Sulaiman mengatakan insyaallah, maka semuanya akan terwujud sebagaimana yang beliau kehendaki. Maka perkataan insyaallah penting sekali alhamdulillah pada semua hal yang akan kita lakukan. Apalagi kalau diiringi dengan dengan rasa harap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, memberikan ma'unah. Baik. Ini perlu dicamkan. Jadi ada perbedaan hukum, pembatasan dan apa? Dan apa tadi satunya? Pengaturan, ya, pengaturan jarak. Pembatasan keturunan muharram. Adapun pengaturan jarak keturunan alhamdulillah ini sesuatu yang masyru', sesuai dengan niatan yang bagus. Lihat ini. Nah, seorang wanita dari Bani Sulaim, ya, kebanyakan masyarakat di situ adalah anak keturunan dia. Nah, Rasulullah SAW mengutus kepada Utsman ibn Talha. Wa qala marra innaha sa'alat Utsman ibn Talha lima da'akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebagian riwayat, wanita tersebut mengatakan bahwasanya dia bertanya kepada Utsman bin Talha, kenapa Nabi memanggilmu? Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Utsman bin Talha kemudian menceritakan kenapa Nabi memanggilnya. Nabi mengatakan, inni kuntu ra'aitu qarnal kabshi hina dafaltul bait. Sungguhnya dulu aku melihat 2 tanduk kibas.
tatkala aku masuk ke rumah. Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma. Tapi aku lupa untuk memerintahkanmu untuk menutup dua tanduk tersebut. Ini juga menunjukkan akhwanifillah bahwasanya tanduk tidaklah najis. Nah, tayyib, karena tanduk hukumnya hukum tulang. Nah, walaupun itu dari hewan yang mati tanpa penyembelihan. Adapun hewan yang dimakan daging yang disembelih jelas tidak najis bagian-bagian tubuhnya. Bahkan darahnya pun yang rajih tidaklah najis. Nah, darah ketika kita menyembelih hewan itu. Karena dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyembelih jazur, tayyib, hewan sembelihan, kemudian belepotan bajunya dengan darah, tapi beliau menggunakannya untuk sholat, menunjukkan tidak najis. Adapun kalau hewannya mati tanpa penyembelihan yang diistilahkan maitah atau bangkai, maka hukumnya najis. Anggota-anggota tubuhnya najis kecuali anggota-anggota yang memiliki hukum munfasil, hukum terpisah. Apa saja yang memiliki hukum munfasil, yang terpisah alhamdulillah darinya, misalnya seperti tanduk, tulang, rambut, gigi, ini tidak najis alhamdulillah, walaupun dari dari bangkai. Sehingga ketika kita menemukan tulang, kita pegang, walaupun itu tulang tulang tayyib kucingkah atau tulang macan, selama itu kering, tidak ada sisa-sisa daging padanya, maka tidak najis. Sebagaimana datang riwayat dari Zuhri bahwasanya dulu para salaf ikhwanillah yamtashituna fi 'idhamil fil. Dulu para salaf mereka membuat sisir dari dari tulang gajah. Dari tulang gajah dibikin sisir. Nah, menunjukkan tulang itu bukan najis. Gigi juga tidak najis. Rambut tidak najis. Kenapa? Kaidahnya ikhwanillah, karena barang-barang itu hukumnya hukum munfasil, hukum terpisah dari dari tubuh. Hukumnya terpisah dari tubuh. Sehingga ketika hidup pun, seandainya itu kita potong alhamdulillah, kita tidak najis. Tapi kalau yang kita potong adalah misalnya hewan hidup, unta. Kayak punuknya banyak dagingnya. Dia potong aja, potong punuknya. Baik, boleh tidak dimakan? Motongnya bismillah. Punuknya dipotong, boleh tidak dimakan? Nabi, kenapa? Karena tidak ada. Ya. Kalau ada boleh ya. Nah, gimana? Kenapa tidak boleh? Karena hukumnya hukum bangkai. Nah, baik. Maquti aminal bahimati wa hiya hayyah wa huwa maitah. Apa saja yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, maka itu hukumnya hukum bangkai. Kecuali bagian-bagian yang memiliki hukum memang sejak awal dihukumi terpisah. Kenapa dihukumi terpisah? Karena tumbuhnya bagian-bagian tubuh itu ikhwanillah, tumbuhnya seperti diibaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti tumbuhnya rumput. Dalam artian tidak ada hubungan dengan kulit kita, dengan daging kita. Seperti rambut misalnya. Rambut ikhwanillah tumbuhnya seperti rumput, digunting, tumbuh lagi, tidak ada sakit. Paham?
Baik. Sebagaimana pula tanduk rusa misalnya. Tanduk rusa ingin diambil tanduknya bagus, potong, tumbuh lagi nantinya tidak. Maka tanduk ini tidak najis. Tanduk ini tidak najis. Nah kemudian juga tulang dan gigi, karena darah tidak ada di dalam situ. Nah, ini faedah. Nah, karena kita menyebutkan tentang apa? Tentang kornail kabish, yaitu tanduk kambing kibas. Kenapa kok disimpan? Padahal kambingnya sudah tidak ada, sudah disembelih, sudah habis, tapi tanduknya disimpan. Nah, karena tidak najis. Baik. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk menutupinya. Kenapa? Fahammirhuma fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Maka tutuplah keduanya karena sungguhnya tidak pantas ada sesuatu di rumah yang menyibukkan orang yang sholat. Nah, ini faedah penting. Bimbingan dari Nabi SAW untuk menutup hal-hal yang menyibukkan kita di dalam salat kita. Baik. Qala Sufyan lam tazal qarnal kabshi fil baiti hatta taraqal baitu fahtaraqa. Nah, Sufyan mengatakan senantiasa dua tanduk itu ada di rumah tersebut sampai rumah itu terbakar dan tanduknya ikut terbakar juga. Hadits rawahu Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Sisi pendalilan dari hadits ini akhwanillah, na'am, baik. Walaupun ini masih butuh dibahas lebih lanjut lagi, namun kemungkinan besar bahwasanya dua tanduk tersebut adalah tanduk kambing kibas, nah, yang apa? Yang digunakan untuk mengganti Ismail alaihi salam. Ini kalau dihubungkan dengan pembahasan 217 ini. Tapi sekali lagi ini butuh dicek lagi, karena sisi pendalilan tidak diterangkan oleh pengarang. Padahal di situ tidak ada penyebutan tentang masalah Ismail alaihi salam. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq was